Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti baik dan ceria ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oh, nihil. Ya, hari ini kita akan mempelajari hal yang seru. Tentang apa? Tentang simbiosis dan kreativitas. Nah, simbiosis itu apa sih? Dan kreativitasnya tentang apa sih? Nah, berikut tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita bisa mengetahui hubungan rantai makanan dengan hubungan khas pada makhluk hidup. Jadi simbiosis nanti akan berhubungan dengan rantai makanan serta makhluk hidup. Kemudian karyanya dari mana? Kalau sudah mengamati contoh dan melakukan tanya jawab nanti, pembelajaran nanti, kalian akan memadukan konsep bentuk bagian tumbuhan menjadi salah satu karya seni rupa daerah berupa batik, dan mampu membuat karya seni rupa daerah berupa batik dengan bahan bagian tumbuhan. Oke. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang sedang menghisap bunga? Pasti pernah ya, mungkin di taman atau di sekitar rumah kalian. Nah, di sini rantai makanan atau simbiosis itu saling berhubungan. Oke, kita lanjut ya. Menurut kalian, bagian rantai makanan yang manakah yang paling utama atau yang disebut sebagai produsen atau yang menghasilkan makanan? Ya, betul. Ada rumput yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian yang sebagai konsumen satu yaitu belalang. Setelah belalang memakan rumput, belalang juga bisa dimakan oleh hewan lain. Seperti apa? Contohnya katak sebagai konsumen 2 dan seterusnya hingga sampai di konsumen 4, dan ketika konsumen 4 mati, dia akan dimakan oleh pengurai atau diuraikan oleh bakteri maupun jamur. Baik, setelah kita mengetahui apa rantai makanan itu, sekarang kita akan melanjutkannya ke simbiosis, di mana rantai makanan merupakan salah satu interaksi antar makhluk hidup dan berhubungan dengan simbiosis yang akan kita pelajari selanjutnya. Contoh di sini ada ikan, mohon maaf. Nah, di sini kita bisa melihat ikan badut ya dengan anemon laut. Ikan badut selalu hidup di sekitar anemon laut. Dan burung kolibri juga berinteraksi dengan bunga. Nah, makhluk hidup ini saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya, di mana interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem itu berupa simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3 atau ada 3. Yang pertama ada mutualisme, ada komensalisme, dan yang terakhir ada parasitisme. Mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Antara makhluk hidup satu dengan yang lain itu saling menguntungkan. Contohnya burung kalibri dengan bunga. Burung kalibri diuntungkan dengan menghisap nektar bunga. Sedangkan bunganya dia juga diuntungkan karena terjadi penyerbukan. Oke, yang kedua ada komensalisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup yang ada itu menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Jadi yang untung cuma satu. Yang ketiga ada parasitisme. Parasitisme ini hubungan yang hanya menguntungkan satu tetapi merugikan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya benalu pada tumbuhan yang memiliki batang besar. Karena apa? Karena benalu bisa menghisap atau mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Oke, next, ini contohnya ya. Yang pertama ada kerbau dengan burung jalak, sama-sama saling menguntungkan. Selanjutnya ada lebah dan bunga. Ini yang mutualisme, bunga dengan burung plover.
Oke, ini yang komensalisme, ikan hiu dengan ikan remora yang sama-sama saling menguntungkan, anggrek dengan pohon inangnya. Yang terakhir ada ikan badut dengan anemon laut. Nah, ikan badut ini dia diuntungkan karena anemon ini bisa sebagai tempat tinggal sekaligus tempat mencari aman atau mencari makanan juga. Sedangkan anemonnya tidak mendapatkan apa-apa dari ikan badut tersebut. Oke, untuk simbiosis mutualisme, parasitisme. Contohnya benalu ya dengan pohon inangnya, kemudian ulat dengan sayur atau buah. Yang terakhir adalah kucing dengan kutu. Jelas sangat mengganggu sekali ya. Oke, kita next. Langsung ke tugas selanjutnya ya. Menurut kalian, bagian tumbuhan apa saja yang dapat kita manfaatkan untuk membuat karya seni? Kira-kira bagian tumbuhan yang apa aja ya? Nah, karya seni apa saja sih yang dapat dibuat dengan memanfaatkan bagian tumbuhan? Wah, ada yang tahu nggak sih? Oke, kita akan bahas. Sudah kalian siapkan perlengkapan yang sudah diminta Bu Guru untuk kalian bawa hari ini? Sudah ya? Coba kita cek. Batang sayuran, pokcoy, sawi putih atau kol, coba diangkat. Oke, sudah di bawah ya. Yang kedua, ada kertas putih, sudah disiapkan kertas putihnya. Oke, good. Kemudian cat akriliknya sudah disiapkan. Oke, bagus. Yang keempat ada palet dan kuas. Oke, good. Kertas plastik untuk alas. Oke, next. Nah, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah menyiapkan kertas atau plastik untuk alas. Ya, disiapkan dulu kertasnya untuk alas. Kemudian bahan-bahannya yang lain kita tuangkan dulu cat akrilik ke dalam palet. Oke, kalau sudah, pangkal batang sayur pokcoynya silakan dipotong dan dicelupkan ke cat yang sudah kalian siapkan tadi. Lalu tempelkan ke kertas putih yang sudah kalian siapkan. Dan bentuk pola menyerupai bunga atau makhluk hidup lainnya. Kemudian bisa kalian tambahkan juga hiasan dekoratif untuk memperindah hasil karya nanti yang kita buat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, saya berikan contohnya ya. Oke, sebentar. Oke, nanti hasilnya bisa seperti ini. Pakai sayur pokcoy, nanti batangnya ini kita potong, lalu bagian yang sudah kita potong kita celupkan ke tinta atau cat akrilik tadi, kita tempelkan ke kertas putih menyerupai bentuk bunga. Oke, sekian dari pelajaran kita pada sore hari ini. Ada yang ditanyakan? Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, ada simbiosis dan membuat karya seni berupa batik dari sayuran, dari batang sayuran ya. Simbiosis ada berapa? Ada 3. Oke, betul, ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, batik yang bisa kita buat adalah batik daerah menggunakan batang sayur pokcoy. Tugasnya jangan lupa dikerjakan di lembar kerja yang sudah disiapkan ya. Kemudian sekian dari saya. Kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.